Shalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan hari ini tanggal 1 April 2020, saya membaca dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai 43. Di sana dikisahkan ada seorang anak yang sejak kecil menderita sakit karena kerasukan setan. Seringkali dia kejang-kejang dan mulutnya berbusa karena pekerjaan roh jahat yang berusaha membunuhnya. Terkadang roh jahat itu membawanya ke dalam air untuk ditenggelamkan, atau juga ke dalam api untuk mati terbakar. Suatu ketika, orang tua si anak ini mendengar kabar tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tanpa menunda-nunda waktu, ia pun membawa anaknya kepada Tuhan Yesus. Orang tua si anak ini juga, dia komplain, dia protes, karena ia pernah membawa anaknya kepada murid-murid Yesus untuk didoakan tetapi tidak ada kesembuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa respon Tuhan Yesus pada waktu orang tuanya komplain kepada Yesus? Yesus berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, bawa anakmu kemari." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan orang Kristen kebanyakan. Tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat, bahkan di setiap ibadah sering kita mendengar khotbah tentang kuasa Tuhan dan pekerjaannya yang luar biasa. Namun begitu kita diperhadapkan pada masalah dan situasi yang sulit, secepat kilat kita lupa dengan firman Tuhan, lupa dengan kebesaran dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita pun menjadi panik, kalang kabut, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan orang lain. Kadang kita menjadi cemas, kita khawatir, bimbang, ragu, dan mempertanyakan kuasa Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini pertanyaannya, bagaimana caranya kita menghadapi situasi ini? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi semacam ini, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 kebenaran yang pada kesempatan ini saya ingin sampaikan kepada kita, dan saya berdoa di hari-hari yang sukar ini kita makin kuat dan kita akan mengalami tangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi situasi yang sukar, masalah yang berat yang datang dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh situasi dan keadaan apapun. Situasi atau keadaan seringkali membuat kita menjadi lemah, iman kita menjadi lemah. Tetapi percayalah bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Yesus kita. Haleluya. Dan saya berdoa biar iman dan percaya ini akan tumbuh di dalam hati kita di masa-masa sukar ini. Justru di masa-masa sukar inilah iman kita harus makin bertumbuh. Yang kedua, kita harus banyak mendengar firman. Sebab Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya orang yang banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan di masa-masa sukar ini, dia akan tetap kuat di tengah badai sebesar apapun. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus kepada janji dan kuasa Tuhan. Sebesar apapun masalah yang datang dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita pasti bisa melewatinya. Sebab kita percaya bahwa Tuhan kita punya banyak cara, punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Mungkin kita tidak mampu lagi, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi percayalah Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong kita. Karena itu fokuslah kepada Tuhan Yesus dan janjinya. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokuslah kepada Tuhan dan janjinya. Percayalah bahwa badai yang kita hadapi ini segera akan berlalu dan kita akan keluar sebagai pemenang. Terjadilah di dalam nama Yesus. Doa saya menyertai saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.